Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Iya pasti akan diberkati. Nah, ini adalah ibadah KKR terakhir. Dan ciri ibadah KKR adalah kesaksian. Kali ini yang bersaksi adalah Nita. Nita Purba. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Saya undang Nita ke depan. Bersih dekat. Nita akan bersaksi tentang penggunaan minyak urapan. Itu banyak sekali. Dan telah dialami oleh Nita sehingga ada 4 kesaksian mujizat yang dia akan saksikan. Amin Bapak Ibu. Ya kalau sudah 4 itu luar biasa. Kalau orang gak percaya lagi tentang kuasa di balik minyak urapan, kebangetan gitu. Iya kalau KPK aja 2-3 alat bukti saja sudah bisa nangkap orang. Iya 2 atau 3 alat bukti. Ini udah 4. Oke. Nah sini Nita sebelah saya. Oke Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ya Nita silakan bersaksi tentang penggunaan minyak urapan, singkat saja. Ya oke, silakan Nita. Shalom semua Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih pertama Tuhan Yesus memberi saya waktu untuk bersaksi di gereja Hermon ini. Dan terima kasih Bapak Gembala sudah memberi waktu kepada saya untuk bersaksi. Bapak Ibu, saya bersaksi singkat, tapi inilah kebesaran Tuhan Yesus. Saya ingin bersaksi, kalau saya tidak bersaksi nanti banyak yang bertanya, banyak yang masih ragu tentang minyak urapan. Saya sudah mengalami sendiri dan bukan menjual obat. Di sini saya bukan saya hebat, saya bisa, tapi semua karena dahsyatnya Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Waktu itu saya kejar tayang. Ini yang pertama ya, kesaksian pertama ya. Kesaksian saya pertama waktu itu jauh sebelum pandemi. Saya masih kos di daerah Cikini Raya ya, tepatnya di Ciliman. Dan saya waktu itu tinggal ada beberapa 4 lantai dan saya banyak bersama dengan saya kuli musik, saya mengajar musik gitu. Jadi ada beberapa murid saya tinggal trompet, satu kos. Saya mengajar ada beberapa mata pelajaran dan juga instrumen saya di trompet. Terus murid-murid saya ini ada beberapa murid yang tinggal bersama saya satu kos, bukan satu kamar, tapi kami berbeda-beda lantai. Gitu ya. Dan jadi anak-anak saya banyak. Anak-anak murid saya. Dan juga ada yang saya waktu itu memang ada tugas juga untuk mengajar, menggantikan salah satu dosen untuk di Institut Kesenian ya di Jakarta swasta. Saya nggak perlu sebutkan, mungkin semua sudah tahu ya. Saya mengajar di sana, tetapi ini yang terjadi bukan mahasiswa saya. Saya lagi di sekolah, saya ngajar di sekolah menengah musik saat itu belum pulang karena belum waktunya guru pulang, tapi siswa sudah pulang. Dan murid saya datang ke sekolah, mereka berlari, mereka murid yang selalu setia beribadah bersama saya di Menteng Prada. Di gereja pada waktu itu Pak Gembala ada di sana. Saya juga situ. Jadi mereka memanggil saya sempat kaget, saya belum absen, belum handgendering. Pada waktu sebelum pulang, memang belum waktunya absen. Mereka langsung, Miss, ayo segera pulang, kasihan. Saya nggak sebut namanya ya, yang sakit saat itu dia kemasukan roh jahat. Kesurupan gitu. Si A lah namanya. Si A. Ayo Miss, kan Miss punya minyak urapan. Ayo Miss Nita, sampai buku saya, tas saya mereka yang beresin, saya harus segera pulang. Mereka berambisi untuk, Miss Nita punya minyak urapan, ayo. Jadi saya pulang, itu kos yang di Ciliman itu, udah penuh dari lantai 1, 2, 3. Jadi yang berkumpul di lantai 3, saya tinggal di lantai 2. Dan si mahasiswi itu dia di lantai 3. Itu sudah bukan berdiri. Kalau Bapak Ibu tahu ikan kalau sudah menggelepar-gelepar di lantai. Nah dia sudah posisi seperti itu, ada tiang dia. Saya sudah, aduh Tuhan Yesus kalau dia mati di kos ini bagaimana. Saya sampai begitu pada waktu itu. Jadi saya dengan murid saya, ayo Miss segera Miss, saya masuk ke kamar, saya ambil minyak. Saya berdoa dengan 3 orang murid saya, jadi kami berempat. Saya bilang yakin dalam nama Yesus, Tuhan punya kuasa untuk minyak urapan ini gitu kan. Jadi saya datangin dan tiba-tiba saya belum mendekati dia. Dia itu agak sedikit bangun, dia melotot dengan saya. Tapi saya dengan
dalam nama Yesus setelah saya berdoa, saya yakin saya bisa buat dia keluar dari tubuhnya si A. Iya. Langsung saya langkahi dia, maksud saya supaya dia tidak menggelepar-gelepar menabrakin tembok kepalanya gitu. Jadi saya kempit aja gitu, terus dia mau meludah gitu dengan saya, tapi nggak keluar. Saya buka mulutnya, saya tuang langsung minyak urapan ke mulutnya, sebagian saya olesi ke mukanya, saya urapi. Dia menjerit, dia marah, dia melotot dengan saya. Sampai murid saya bertiga orang di belakang saya, terus Miss berdoa, dan terus kita berdoa. Nah yang rame teman-teman itu sudah ngeliat, dan Ibu Kos sudah siap-siap menelpon ada pemuka agama dari seberang yang akan datang. Saya sempat ditegur sama mereka, tapi saya nggak peduli, saat itu saya sudah bicara dengan kuasa Tuhan Yesus. Saya berani aja saat itu, bukan saya sok jago, tapi saya yakin Tuhan ada berserta saya saat itu. Amin. Akhirnya dia sudah sembuh, bangun, dia sehat, dan dia bilang aduh saya sakit segala macam. Akhirnya saya berdoa, dia akhirnya dibawa ke kamar, dimandikan, bersih. Puji Tuhan, itu dengan kuasa minyak urapan. Pertama kali saya mengurapi, Tuhan Yesus luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya ingat saat itu, ingat sekali. Iya, jadi Bapak Ibu Iya. kalau ada yang kesurupan jangan dipegangi, soalnya nggak kuat. Iya. Setan itu kuat sekali ya. Iya. Katakan aja dalam nama Yesus keluar, udah dengan olesi minyak urapan. Amin Iya. Bapak Ibu ya. Sekarang Amin. kesaksian Kuasa kedua, nih. Ya, Kesaksian yang kedua Wah. dan ketiga ini adalah di di Ratu Gereja Plaza Hermon, dan yaitu di Landmark. Landmark. Pemiliknya Pemiliknya adalah Pak Joni, ya, Joni Ibu dan Lydia. Ibu Iya. ya. Waktu itu kami ada beberapa tim dibagi oleh Pak Joni untuk mendoakan Landmark. Kebetulan saya waktu itu satu tim dengan Pak Karel. Iya, Ada beberapa yang mendampingi sekretaris dari Pak Joni. Ibu Terus Vero. ada beberapa karyawan, iya Ibu Vero. Pada waktu saya nggak tahu ini cerita tentang lantai 19 dan lain sebagainya. Kita awam ya, kita hanya niat berdoa. Yang tahu kan Pak Joni, ya. Saya juga nggak tahu saat itu kenapa kok Pak Joni menunjuk saya ada di lantai itu. Tapi ya sudah, itu mungkin Tuhan yang tunjuk Pak Joni. Tapi terima kasih Pak Joni, akhirnya saya bisa bersaksi di sini. Dan saat itu saya tidak terima pada waktu semua pegawai dan sekretaris Pak Joni pencet lift, permisi, masuk ke ruangan, permisi, saya langsung, Tuhan Yesus apa ini? Saya takut, ada apa? Permisi. Saya dalam nama Yesus, saya berdoa terus. Permisi, akhirnya saya sudah nggak urapi dengan, saya siram dengan minyak urapan beberapa Iya. lantai. Jadi biasanya Akhirnya, gitu Bapak Ibu kalau Iya. ada penghuninya satu tempat seringkali kita berkata Iya, permisi ya. Iya, kami nggak Saudara tahu nggak kan, perlu, gitu. katakan aja dalam nama Yesus Dalam keluar, nama Yesus, udah beres iya, itu iya. ya, nggak perlu permisi. Lanjut. Saya Nih. pun takut terkunci di lift saat itu. Karena kan bisa aja namanya pengaruh dari sana tidak setuju adanya kami kan, dia mematikan Ya, lift. Tapi ya. ya saya nggak mau berpikir lama, Terus. Tuhan lindungi. Ah. Dan akhirnya pada belum ada 1 minggu kita kalau nggak salah pelayanan itu hari Selasa ya Pak. Dan hari Minggu saya bertemu Pak Joni menghampiri saya bilang, saya ingat sekali ya Pak Joni, Nita, kuasa minyak urapan itu dahsyat sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kuasa minyak urapan dahsyat. Iya Pak. Lantai 19 laku dikontrak. Saya langsung puji Tuhan, saya panggil Pak Gembala, langsung Iya. kami bicara bertiga. Jadi Luar sebelumnya biasa. lantai 19 itu karena ada penghuni sering nggak laku, tapi puji Iya. Tuhan setelah diurapi dengan minyak urapan seminggu kemudian laku Iya. disewa. Puji Puji Tuhan, Tuhan. mujizat kan Bapak Kuasa Ibu ya. Tuhan Yesus, Luar biasa. iya. Lanjut. Saksi yang ketiga. Saya cepat-cepat aja ya Bapak Iya. Ibu ya. Tapi ini benar-benar kesaksian. Waktu kita pengurapan dibagi beberapa tim juga, Pak Joni yang membagi. Dan saya tetap dapat jatah dengan Pak Karel juga. Ya Pak Karel, iya. Puji Tuhan kami selalu bersama dan saat itu ada beberapa yang mendampingi termasuk Ibu Lydia. Ibu Lydia ikut mendampingi kami. Sekarang di mana Kita ini muter lokasinya? Di Ratu Ratu Sayang. Sayang ya Bu ya. Ratu Ibu Sayang. Lydia ikut mendampingi Oke. kami, ada beberapa karyawan Ya. juga di Ratu Sayang. Dan Terus? sudah kami mengurapi yang sempat teman-teman bilang kalau yang ngeri-ngeri kami ya udah akhirnya kita berdoa. Ya. 2 atau 3 hari saya dapat info apartemen yang ada di Ratu Sayang itu. Yang udah diurapi. Iya, yang sudah kita urapi, tim kami sudah mengurapi, tim yang dari Mount Hermon ya. Ternyata puji Tuhan, Tuhan mengizinkan dan membersihkan tempat itu, apartemen Dan- itu tersewa ya Pak ya? Iya. Atau terjual, tersewa Sehari ya Pak? setelahnya, Iya. iya. 1 hari, nah saya Iya, mendengarnya setelah betul. 2 hari setelahnya. Iya. Tapi tetap
kuasa Iya. Tuhan Yesus lewat minyak Jadi urapan. kesaksian ketiga, Iya. apartemen diurapi, besoknya langsung laku Amin. tersewa. Iya. Tiga Iya, mujizat puji luar Tuhan, biasa ya puji Bapak Tuhan. Ibu ya. Iya. Yang keempat, ya. Yang keempat. Jadi saya langsung borongan. cut katanya. Tapi karena saya percaya ke kuasa minyak urapan. Yang terakhir, saya mengurapi rumah adik saya kandung. Mereka Iya. pindah rumah, mereka di Tangerang. Mereka pindah rumah dan mereka sulit membawa lemari pakaian yang terlalu besar untuk naik ke atas lantai 2. Jadi mereka taruh aja di lantai dasar. 2 lemari itu sudah tidak bisa dinaikkan di rumah yang baru ini. Karena terlalu besar dan kokoh sekali gitu kayunya, entah saya nggak ngerti kayu apa ya. Karena saya juga belum punya lemari seperti itu. Nah akhirnya saya pas datang ke sana karena memang saya bicara Pak Gembala bahwa adik saya bilang, Bang Evi mau pindah rumah begini-begini. Iya urapi, dan saya sudah membawa minyak urapan, saya urapi. Saya sudah buat perjamuan kudus, saya ngurapi. Terus mereka bilang lemari ini mau kami jual karena nggak mungkin masuk ke rumah segala macam bla bla bla. Saya urapi, saya berdoa. Besoknya keponakan saya telepon. Memang keponakan saya dekat sekali dengan saya. Dia telepon dan dia cerita segala macam begitu, bahwa dia bangga dengan minyak urapan. Dia singkatnya aja, dia bilang begini, wah tahu nggak lemari yang sudah memang dia masih kelas 6 SD. Jadi dia bicara lantang, lemari yang sudah diurapi itu kemarin itu sudah ada yang menawar. Itu hari besoknya. Besoknya begitu saya hari Sabtu saya ke sana, itu hari Rabu, hari Sabtu saya ke sana. Terus dia bilang dan adik saya sendiri bilang, besoknya setelah pengurapan kamu, lemari itu laku terjual. Saya sampai nggak percaya. Saya melihat lokasi, jadi keponakan saya itu dengan bangganya, wah karena minyak urapan lihat deh lemari kita sudah nggak ada. Dan 1 set kursi sofa pun sudah melayang. Karena minyak urapan, karena mereka ingin menjual puji itu. Tuhan. Itu puji Tuhan, saya bicara langsung dengan Pak Gembala, saya laporan seperti itu. Bahwa Tuhan Yesus memang luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih Nita, ada 4 kesaksian ya Bapak Ibu ya. Ya luar biasa ya. 1, ngurapi ada anak kos, kesurupan bisa lepas dari setan. Yang kedua, ngurapi landmark lantai 19 yang semula ada kuasa-kuasa gelapnya atau setannya dibersihkan dan seminggu kemudian laku tersewa. Demikian juga yang ketiga, apartemen ya Ratu Sayang diurapi, besoknya langsung tersewa. Yang keempat, sofa dan lemari yang besar yang akan dijual mungkin semula susah dijual, susah diurapi, akhirnya laku terjual. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih Nita. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa gitu ya. Ya, jadi penggunaan minyak urapan itu banyak sekali. Bukan hanya ke manusia, bahkan gedung, mall, gedung kantor juga bisa. Amin. Bahkan Pak Dodi, anjingnya yang mati pun bisa bangkit kan. Luar biasa ya. Ya, jadi saudara, kalau ada yang kesurupan itu saudara gak usah panik. Urapi saja dan katakan pelan aja, gak perlu kenceng-kenceng. Dalam namanya keluar setan, keluar itu. Gak perlu dipegangi, saudara gak kuat megangnya orang yang kesurupan. Kuat banget mereka. Iya, ya Alkitab aja berkata rantai besi aja bisa diputuskan. Siapa saudara? Nggak kuat kan? Ya, karena itulah kita bisa menerapkan minyak urapan, bahkan urapi mobil saudara, doa bebas mara baik celaka, urapi rumah, mungkin ingin disewa atau dijual bisa. Saya juga kemarin itu ya sebulan lalu atau 2 bulan lalu apartemen di Menteng, urapi langsung dalam waktu dekat langsung tersewa. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Saya juga kemarin ngurapi apartemennya Ibu Shirley barengan dengan Pak Karel, dan saya percaya dalam waktu dekat juga sudah tersewa. Kita nunggu aja kabar dari Ibu Shirley ya. Ibu Shirley bisa kesaksian juga nanti. Amin Bapak Ibu. Ya, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Tuh, jadi aneh ya kalau seandainya masih ada orang nolak kuasa di balik minyak urapan ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, Pak, kenapa kita harus pakai sarana minyak urapan, Pak? Kenapa nggak doa saja? Itu sebenarnya agar kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Coba kalau seandainya saudara nggak pakai minyak urapan, apa yang dikatakan orang kepada tentang kita? Pendeta itu penuh dengan urapan, dahsyat. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi tidak mengarah ke Allah lagi, tidak mengarah ke Tuhan lagi, tapi ke diri pendetanya.
Ya kan? Jadi kan mencuri kemuliaan Tuhan itu kan? Iya. Tapi ketika kita pakai sarana minyak urapan atau perjamuan kudus, kemuliaan kembali ke Allah, ke Tuhan. Benar Bapak Ibu? Tuh, iya. Nah, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan. Inilah ibadah KKR terakhir karena KKR itu harus dibarengin dengan kesaksian. Nah, saya nunggu kesaksian Bapak Ibu. Kalau ada kesaksian lagi, kita nanti akan ada KKR lagi. Ini KKR yang ke-13, judulnya adalah murid-murid mengusir setan. Judulnya adalah murid-murid mengusir setan. Apa judulnya Bapak Ibu? Murid-murid mengusir setan. Nah, saudara murid-murid Tuhan Yesus, amin. Maka saudara juga bisa mengusir setan. Amin. Iya. Jadi kita bisa mengusir setan. Bukan karena kita hebat, bukan. Setan itu lebih hebat dari kita. Tapi ketika kita mengadakan nama Yesus, maka setan bisa kita usir. Amin. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Lebih besar dari roh setan. Amin. Iya, luar biasa kan? Iya, kalau murid juga artinya apa? Saudara harus rajin belajar. Jadi saudara juga harus rajin belajar firman. Kalau kita nggak rajin sebagai murid, tinggal kelas nanti. Amin Bapak Ibu ya. Makanya orang Kristen harus rajin. Ya, karena kita adalah murid-murid Yesus. Ya, coba kita lihat penggunaan minyak urapan pada masa Tuhan Yesus bisa mengusir banyak setan dan oleskan juga pada orang yang sakit bisa sembuh. Dan itu juga terbukti di momen ini ya. Ibu Mariana yang kakinya divonis operasi karena ditabrak Gojek, akhirnya bebas operasi. Luar biasa kan? Iya. Mall juga diurapi dengan minyak urapan, akhirnya bisa rame. Luar biasa. Coba Markus 6 ayat 12 sampai 13. Makanya luar biasa. Markus 6 ayat 12 sampai 13. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu ayat 13 ya. Iya, supaya kita sama-sama aktif lah. Nih, saya baca ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 13 Bapak Ibu. Tuh, mengusir banyak setan ya. Bukan 1-2 setan, banyak setan. Jadi Galion atau Galion itu juga Legion, beda-beda tipis ya. Legion, itu toko komputer ada namanya Legion. Banyak setan, enggak bercanda. Jadi saudara juga bisa mengusir banyak setan ya. Tuh, tapi jangan saudara anda ke kekuatan saudara ya. Saudara nggak kuat melawan setan. Setan itu kuat banget. Coba, saudara pernah nggak ngalami ketika ada orang kesurupan, saudara coba pegangi? Pernah nggak? Banyak orang nggak kuat kan? Memang setan itu kuat. Besi aja bisa diputuskan. Jadi saudara jangan coba-coba megangi orang yang kesurupan. Nggak kuat saudara. Tapi dalam nama Yesus, oleskan dengan minyak urapan, dia akan keluar. Amin. Sederhana kan? Sederhana. Gampang. Iya, nggak perlu teriak-teriak kencang-kencang. Kalau perlu dalam hati. Kenapa? Ya kadang-kadang lingkungan kita kan nggak mendukung ya. Ya saya pernah itu ada lagi naik pesawat transit di Singapura dari Arab, kesurupan dia saat mau transit. Ya saya lewati saat saya mau transit tadi. Saya urapi dengan minyak urapan tangan saya katakan pelan dalam hati, dalam nama Yesus keluar setan. Udah gitu aja. Jangan teriak-teriak dalam nama Yesus keluar. Saudara dipelototin orang nanti. Kita harus berhemat ya, harus berhemat dong. Jangan sok-sokan gitu ya. Iya, pelan aja dalam nama Yesus keluar setan. Gitu. Udah cukup itu. Kalau kita bisa mengusir setan, artinya apa? Kita lebih besar dari setan. Iya dong, coba saudara. Berani gak ngusir Deddy Corbuzier kalau Malaki saudara? Gak berani kan? Tangannya gede banget kan? Segede kaki saudara kan? Iya kan? Iya, ototnya besar gitu. Atau aderai gitu. Wih, gede banget itu badan. Iya Bapak Ibu. Saudara gak berani kan? Gak berani. Kenapa saudara gak berani ngusir dia? Karena saudara lebih kecil dari dia.
Tapi kalau saudara lebih besar dari dia, saudara bisa mengusir dia. Pergi kamu, pergi dia. Benar Bapak Ibu? Jadi kalau kita bisa mengusir setan, artinya kita lebih besar dari setan. Roh di dalam kita lebih besar dari roh setan. Roh dalam dunia. Amin. Ada ayatnya. Karena itulah saudara tenang aja. Dan lewat sarana minyak urapan. Nih Tuhan Yesus pada masa Yesus pakai olesi minyak urapan. Jadi Alkitabiah itu minyak urapan. Makanya saya juga bingung kalau seandainya ada orang menolak minyak urapan. Gimana lah? Apa mereka gak baca ayat atau gimana ya? Tapi terserahlah. Itu iman mereka ya. Kita gak bisa paksa ya Bapak Ibu ya. Ya terserah. Ya. Tapi kalau kita percaya bahkan kita sudah mengalami banyak bukti-buktinya. Amin Bapak Ibu. Sama juga dengan ketika saya di Bekasi di gereja lama. Saya pasangan suami istri yang mandul. Ratusan. Hanya apa? Olesi minyak urapan. Sehingga apa? Bulan depannya istrinya langsung hamil. Sehingga saya dijuluki pendeta punya karunia membuat ibu hamil. Hanya olesi minyak urapan. Padahal dokter sudah angkat tangan, ada aja penyebabnya. Iya kan? Gampang. Iya, olesin aja perut suami. Dalam nama Yesus alat reproduksinya sempurna. Lalu perutnya istri, tapi jangan tangan kita langsung. Kita harus ada etika juga ya Bapak Ibu ya. Pendeta juga jangan semua dipegangi. Amin. Tangan suaminya kita urapi minyak, nah tempelkan ke perut istrinya, baru kita nempelkan ke tangan si suami. Amin. Nah, dan puji Tuhan. Sebulan kemudian langsung istrinya hamil. Tapi harus suami istri. Nggak bisa cuma istrinya aja datang minta didoakan. Atau suaminya minta didoakan. Nggak bisa. Harus pasang. Amin Bapak Ibu. Karena bisa aja masalahnya di suami. Atau bisa masalahnya di istri kan. Kita kan nggak tahu kan. Iya kan. Iya itu dia. Jadi luar biasa ya penggunaan minyak urapannya. Kalau orang nggak tahu atau menolak terserah mereka lah, itu urusan mereka. Nah, jadi bisa mengusir banyak setan ya. Kalau di sekolah anak saudara juga ada yang kesurupan, gak usah panik, gak usah panik. Olesan aja minyak urapan sedikit aja udah selesai itu. Amin Bapak Ibu, tuh ya. Nah, sekarang juga murid-murid Yesus itu ada 12, tapi saat penginjilan ini itu meningkat jadi 70. Nanti ada meningkat lagi 120. Jadi enggak selalu 12. Amin Bapak Ibu. Ya. Bisa 12. Tapi sebenarnya dari 12 itu yang sering diajak Tuhan Yesus dalam peristiwa-peristiwa besar ada 3 orang. Banyak pendeta enggak tahu kenapa 3 orang ini diajak. Kadang-kadang mereka nyeleneh aja. Kenapa 3 orang itu diajak? Ya tanya aja Yesus. Kok tanya aja Yesus? Ya saudara harus berpikir dong, kira-kira kenapa Yesus mengajak 3 orang itu. Petrus, Yakobus, Yohanes. Iya kan Bapak Ibu ya. Masa kita nanya Yesus gimana? Tanya aja Yesus, gimana sih? Amin Bapak Ibu ya. Ya, saudara tahu kenapa 3 orang itu? Petrus itu seringkali namanya disebut Petra atau batu karang. Benar Bapak Ibu ya. Nah itu gambaran hukum Taurat. Lalu Yakobus artinya apa? Namanya Yakobus artinya pengganti atau berganti. Yohanes artinya apa? Anugerah atau kasih karunia. Lalu kalau 3 nama ini digabung, hukum Taurat berganti menjadi anugerah. Setelah itu, jadi kalau 3 murid ini digabung namanya Petrus, Yakobus, Yohanes, artinya apa? Hukum Taurat berganti menjadi anugerah. Jadi saudara juga bisa mengalami hal besar, peristiwa besar ketika saudara mengganti hidup di bawah hukum Taurat menjadi hidup di dalam anugerah. Itu maknanya. Paham Bapak Ibu? Jangan jawabannya tanya Yesus. Gimana? Amin Bapak Ibu ya. Jadi ada 12 ya. Ada 12 murid Yesus, tapi yang sering diajak peristiwa penting ada 3 tadi ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu dalam penginjilan itu berkembang menjadi 70. Coba kita lihat ayatnya ya. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Kita gantian lagi ya bacanya Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Luar biasa.
Nih, Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20 kita baca bergantian. Saya mulai ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi demi nama Yesus. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ya, ayat 19 saya. Sesungguhnya aku, Yesus telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20 Bapak Ibu. Jadi kita harus bersuka cita kalau nama kita terdaftar di sorga. Amin. Artinya kita pasti masuk sorga. Bukan karena kita telah mengusir setan. Bukan telah kita melakukan banyak mujizat. Bukan. Kenapa? Karena ada ayat lain berkata, murid-murid itu ditolak Yesus. Padahal mereka telah mengusir setan. Mereka telah bernubuat. Mereka telah melakukan banyak mujizat. Dan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Benar Bapak Ibu ya? Nah itu. Jadi ada aja gitu ya orang gitu ya Bapak Ibu ya. Karena itulah kita harus bersuka cita kalau nama kita tercatat sebagai warga kerajaan surga. Dan itulah misi dari gereja kita. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di surga. Amin Bapak Ibu? Ya itu. Jadi itu yang paling penting. Tercatat nama kita di surga. Karena itulah yang menjadi jaminan kita bisa masuk surga. Oke Bapak Ibu ya. Oh luar biasa, luar biasa. Iya. Ya. Tanda-tanda orang percaya. Coba kita lihat tanda-tanda orang percaya. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Saudara orang percaya, amin. Nah ini tanda-tanda kita. Tapi tidak semua orang Kristen adalah orang percaya. Tidak semua juga bahkan pendeta adalah orang percaya. Ya, karena apa? Kalau berdasarkan KTP, bisa saja dia Kristen karena bapak ibunya Kristen. Benar gak Bapak Ibu ya? Belum tentu dia percaya kan? Belum tentu. Yang kedua, pendeta juga belum tentu orang percaya. Terlihat dari khotbah-khotbahnya. Kalau pendeta itu tidak pernah mengkhotbahkan Tuhan Yesus atau jarang mengkhotbahkan Tuhan Yesus, dipertanyakan dia itu orang percaya atau tidak. Kok bisa Pak? Ya sering saya kasih ilustrasi, kalau kita sedang pacaran, maka pacar itu ada di hati kita. Ketika ada di hati kita, pacar kita, maka kita akan selalu cerita tentang pacar kita. Ke banyak orang, pacarku cantik, pacarku ganteng. Benar kan Bapak? Baik banget. Malaikat aja kalah. Kan gitu loh Bapak Ibu ya. Ya kan? Ya kan kita selalu ceritakan kan kalau pacar kita kan. Tapi kalau kita putus dengan pacar kita cerita lagi enggak tentang pacar kita? Enggak kan? Enggak. Hal yang sama juga dengan pendeta. Kalau dia mengkhotbahkan Yesus dalam khotbah-khotbahnya, maka dia menjadi orang percaya. Menjadi bukti dia orang percaya. Tapi kalau dia tidak lagi pernah mengkhotbahkan Tuhan Yesus, dipertanyakan. Pendeta itu masih orang percaya atau tidak? Amin. Gampang kan? Ngeceknya kan? Gampang. Jadi gak perlu saudara interview itu pendeta. Gak perlu. Lihat aja khotbahnya. Saudara lihat aja khotbah banyak pendeta di YouTube kan. Lihat, saudara bisa nilai. Ini pendeta orang percaya atau tidak. Langsung saudara bisa menilai. Amin Bapak Ibu. Gampang kan? Tuh. Jadi tanda-tanda orang percaya adalah kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 17 ayat 18. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu ayat 18 ya. Oke, saya mulai ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 Bapak Ibu. Nah,
Tapi jangan dicobai sengaja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memegang ular, tapi jangan cari sarang ular. Mana ular? Aku pegangi kepala. Mati saudara dipatok. Tapi kalau saudara sedang lewat semak-semak, nggak sengaja ada ular, saudara bisa pegang, saudara buang itu ular. Benar Bapak Ibu ya? Ya, oke. Atau akan masuk di dalam rumah saudara, saudara bisa buang itu ular. Ya, saudara bebas mara bahaya. Oke, tapi jangan sengaja cari sarang ular di mana. Cari di kebun binatang, mana itu kandang ular. Mati saudara. Oke, dan yang berikutnya adalah sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Nah, ini juga jangan disengaja. Tapi kalau saudara diracun orang diam-diam, saudara nggak mempan. Amin, Bapak Ibu, saudara nggak mempan. Tapi kalau saudara iseng, baikon itu rasanya apa ya? Rasa stroberi, saudara minum, mati saudara. Oke Bapak Ibu ya, jangan sengaja. Tapi kalau diracun orang, saudara nggak mempan. Amin, Bapak Ibu ya. Tapi juga saudara jangan sok-sokan. Kadang-kadang tetangga sebelah juga pingin cobain saudara. Tuh, tunjukkan saya bisa minum racun. Baru saya percaya. Nggak usah saudara terpancing ya. Ya, kalau dia mau percaya, percaya aja. Saudara juga kalau dia percaya atau enggak juga nggak ada dampaknya kepada saudara. Benar nggak Bapak Ibu ya? Ya bilang aja sama dia, ya kamu percaya atau enggak itu terserah kamu. Ya benar Bapak Ibu ya, gampang kan? Iya gitu aja kok repot. Jangan terpancing. Ya kan kadang-kadang saudara dicobai mereka. Tuh ayat kamu berkata, minum racun maut kamu tidak celaka. Tunjukkan sama saya, minum baikon. Kalau kamu gak celaka, aku bisa percaya. Jangan terpancing. Ya kalau terserah kamu mau percaya atau enggak ada urusan bagi saya. Toh juga kalau kamu percaya keselamatan bagi kamu bukan untuk saya. Amin. Gitu aja jawabnya ya. Ya, jangan terpancing ya. Ya, iya gitu. Jadi kita bebas dari celaka minum racun maut kalau diracun orang tanpa kita ketahui. Amin. Tapi jangan cobain. Kalau saudara cobain mati juga saudara. Oke Bapak Ibu. Oke ya. Jadi gitu ya. Jadi nggak semua orang Kristen itu orang percaya ya. Jadi kalau dia di KTP-nya Kristen belum tentu orang percaya ya. Bisa jadi karena orang tuanya Kristen. Oke, demikian juga bahkan pendeta sekalipun belum tentu dia orang percaya. Terlihat dari khotbah-khotbahnya. Amin Bapak Ibu. Jadi demikian. Jadi kalau kita benar-benar percaya, wah mantap. Bahkan ketika pendeta mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus terus bekerja. Dan Tuhan Yesus memeteraikan khotbah itu. Makanya saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Makanya di Modern Church ini banyak mujizat kan? Banyak mujizat kan? Banyak. Ada kesembuhan, Ibu Mariana sembuh. Ada bebas dari setan, Nita dan Pak Karel dan juga Pak Dodi. Benar kan? Anjingnya bangkit. Demi juga ngurapi Ratu Plaza bisa diberkati. Landmark bisa diberkati. Nah, Ratu Sayang diberkati. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya banyak mujizat. Tapi nggak tahu banyak gereja kan nggak ngalamin mujizat kan? Sehingga mereka berkata mujizat itu 2000 tahun yang lalu pada masa ini. Sekarang juga bisa terjadi kok. Amin Bapak Ibu. Iya. Kenapa mereka nggak ngalaminya? Karena mereka tidak khotbah tentang Tuhan Yesus. Coba kalau mereka berfokus Tuhan Yesus. Wih mantap. Pasti gereja mereka juga banyak mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu. Bukan karena saya hebat. Bukan. Karena saya khotbahin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang. Maka Tuhan Yesus memeteraikan khotbah saya dengan banyak tanda. Amin. Tuh itu dia. Mana Pak buktinya? Buktinya Markus 16 ayat 20. Coba kita lihat. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Markus 16 ayat 20. Nih saya bacakan. Mereka pun, siapa tuh mereka pun? Murid-murid pergilah memberitakan Injil. Injil tentang apa nih? Kabar baik tentang Tuhan Yesus ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi kalau kita memberitakan Injil, bukan berarti hanya 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak, tapi tentang Yesus. Yesus itu ada di seluruh Alkitab. Maka Tuhan Yesus turut bekerja dalam pelayanan kita. Ayo Ibu, bahkan Tuhan Yesus meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang
Menyertai. Makanya di gereja Mount Hermon ini banyak sekali mujizat. Ya bukan karena saya hebat, bukan. Bukan ya, tapi karena saya selalu khotbahkan tentang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeteraikan khotbah saya, pelayanan saya dengan banyak tanda dan mujizat. Amin. Tuh, gitu, itu rahasia aja. Luar biasa ya. Iya, haleluya, haleluya. Dan saudara tahu lagi ada satu rahasia juga gereja bertumbuh ya. Itu pengalaman dari gereja saya yang lama. Kenapa gereja itu bisa menjadi gereja yang paling besar di Indonesia? Atau minimal paling besar di Jakarta. Dari mana saya tahu paling besar di Jakarta? Karena satu-satunya gereja yang bisa mengadakan perayaan Natal di GBK, Gelora Bung Karno. Satu-satunya gereja, nggak ada gereja lain yang pernah merayakan Natal di sana. Itu kan luar biasa kan? Mahal itu GBK, nyewa GBK. Iya, dan bookingnya juga setahun sebelumnya. Jadi pada saat sekarang merayakan Natal, di booking untuk tahun depannya. Merayakan Natal, booking untuk tahun depan. Jadi setahun di depan. Dan mahal lagi. Oke loh Bapak Ibu. Iya, satu-satunya gereja yang bisa. Dan penuh kan, banyak. Iya, ada videonya kan. Satu-satunya gereja yang bisa mengadakan perayaan Natal. Luar biasa kan? Iya, makanya rahasianya apa? Mereka bisa bertumbuh besar. Rahasianya ada mujizat. Kalau gereja ada mujizat, jemaat itu akan murah hati. Iya. Kok bisa murah hati Pak? Nih saya tunjukkan buktinya. Iya ini rahasianya. Kalau saudara didoakan di gereja itu sebelumnya resesi. Tiba-tiba saudara menjadi sukses. Apa enggak saudara jadi murah hati untuk gereja itu? Iya kan? Iya kan? Iya jadi murah hati. Misalkan lagi. Anak saudara satu-satunya. Sebelumnya divonis dokter kanker. Leukemia. Kanker darah. Sebulan lagi mati. Lalu datang ke gereja itu didoakan, diberikan perjamuan kudus, dioleskan minyak urapan sembuh. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Saudara bertobat, keluarga bertobat itu. Iya kan? Bukan hanya bertobat, saudara juga murah hati. Iya, bukan hanya saudara ngasih cuma 100.000, enggak. Satu rumah juga saudara bisa kasih ke gereja. Satu rumah, benar. Ada encim-cim, ada kesaksian lagi. Encim-cim. Gagal ginjal dia, akan operasi cangkok ginjal di Singapura. Ya, didoakan si gembalanya waktu masih hidup. Ya Bapak Ibu. Encim ke Singapura jalan-jalan aja, bukan operasi. Benar, ketika sampai Singapura kan dicek dulu sebelum dioperasikan. Ternyata ginjalnya udah sembuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh si Encim tadi? Seluruh biaya cangkok ginjal dikasih ke gereja. Kan gede banget kan Bapak Ibu. Kan luar biasa kan? Iya, makanya mujizat itu membuat orang itu murah hati. Iya, karena apa? Solusi masalah mereka diberikan solusi. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi luar biasa. Itu yang menjadi rahasia kenapa gereja itu menjadi gereja yang besar dan kaya raya. Setiap bulan bisa membuka satu cabang. Dulu pada masa saya, setiap bulan bisa membuka satu cabang gereja. Luar biasa kan? Mahal itu buka cabang Bapak Ibu. Izinnya juga mahal. Ya lama, tapi gereja itu bisa. Kenapa? Ya murah hati ke departemen lah pokoknya. Gitulah Bapak Ibu. Ya kan? Iya. Jadi makanya mujizat itu membuat segalanya jadi gampang. Amin Bapak Ibu. Iya, gereja menjadi sukses. Loh Pak, kenapa gereja menolak belum Pak? Ya belum. Belum masanya. Mesti balita kita. Mesti 1 tahun kan. Ya kan? Ibarat balita lah. Seperti saudara punya anak. Saudara bisa enggak ngeleskan dia berenang, piano, bela diri segala. Belum dong, balita kan masih bayi tuh. Bertumbuh dulu, nanti setelah pas masuk SD baru saudara bisa kursuskan dia bela diri, berenang, main musik, segala macam kan. Jadi setelah dia cukup besar, nggak bisa balita saudara paksa les segala macam. Oh iya, ada satu tiba-tiba saya ingat. Saudara pernah bertanya-tanya dan dalam hati, sekarang ini anak-anak kecil juga diabetes loh. Kok bisa anak kecil diabetes? Biasanya kan orang tua yang diabetes kan. Saudara tahu kenapa? Nah ini saya singkapkan rahasia nih. Iya, saudara tahu kenapa anak kecil sekarang bisa diabetes? Karena orang tuanya ingin menjadikan anaknya itu Superman. Iya, bukan Superman, Superman. Ya, Superman maksudnya apa Pak? Ya,
Orang tuanya ingin nanti anaknya itu besar, bisa segalanya. Bisa musik, dia leskan piano, keyboard, dan biola, segala macam. Dileskan banyak bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Ya, terus dileskan lagi berenang, dileskan lagi bela diri. Jadi setiap hari anaknya itu pulang sekolah langsung les. Stres anaknya. Dan saudara tahu ketika orang stres, gula darahnya naik. Iya. Kenapa mekanisme tubuh itu ketika kita stres, gula darah naik? Karena itu mekanisme tubuh supaya kita punya tenaga untuk keluar dari penyebab stres. Seperti saudara juga kalau ketakutan, tiba-tiba saudara bisa lari kencang. Ya, pagar bisa saudara lompati yang secara normal nggak bisa. Kenapa? Karena gula darah saudara tinggi sehingga saudara punya tenaga ekstra. Tapi kalau setiap hari gula darah saudara banjir di tubuh saudara, itulah awal dari diabetes. Jadi anak kecil juga bisa diabetes kalau orang tuanya nge-push anaknya les setiap hari dari Senin sampai Minggu, semua dilesin. Ya, pingin anaknya jadi Superman malah ya jadi bonyok gitu Bapak Ibu ya. Lah iya dong. Jadi anak itu nggak ada istirahat lagi, nggak ada waktu bermain lagi. Jadi orang tuanya pingin jadikan anak itu serba bisa gitu ya, bisa bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Bukannya jadi Superman, jadi bonyok anaknya ya, malah diabetes. Itu dia penyebabnya. Iya, pada saat saya masih di gereja lama, saat baptisan saya kaget. Kok anak kecil ada diabetes? Anak kecil, masih SD. Kok bisa diabetes ya? Lalu saya pikir-pikir, kenapa dia bisa diabetes? Kenapa? Iya gitu Bapak, itu. Lalu ya sedikit saya tanya-tanya lah ke orang tua si anak. Oh itu tuh. Rupanya orang tuanya ingin jadikan anaknya Superman. Pingin bisa semuanya. Bisa piano, bisa biola, bisa bela diri, bisa berenang, bisa bahasa bukan cuma 1, 3 lagi. Jepang, Mandarin, Inggris. Anaknya bukannya ini Bapak Ibu, Superman malah stres ya. Dan ketika stres, gula darah naik, ketika itu terjadi setiap hari, anak itu menjadi diabetes. Saudara paham itu? Makanya jangan saudara maksa anak saudara jadi Superman gitu ya. Itu malah merusak anak saudara ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kecil-kecil udah diabetes. Kan gawat kan? Kan gawat kan? Iya. Kenapa? Karena anak itu stres. Coba saudara lihatlah banyak orang-orang. Orang-orang kaya gitu. Wah, Ibu, di mall main gadget. Mukanya itu kayak cerah gitu ya. Enggak cerah ya. Ya kan kayak stres gitu ya. Coba saudara bandingkan anak kampung. Main-main hujan. Kayaknya kebal gitu ya. Kebal mereka main-main hujan, lari-lari sana, lari sini. Kayaknya kebal sama hujan kan. Tapi anak-anak banyak orang kaya, kena hujan dikit aja udah langsung flu. Pilek. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya stres dia. Nggak ada waktu bermain. Saudara lihat itu? Tuh kan beda kan, coba anak kampung, mantap itu ya Bapak Ibu ya. Ya kan makannya juga kayak sembarangan kok, nggak sakit-sakit perut. Anak kita makan sedikit aja pedas udah sakit perut, mencret. Ya kan, nah itu dia. Jadi saudara bisa itu ya, hati-hati ya. Jangan saudara pingin anak saudara pingin Superman malah jadi bonyok ya, diabetes kecil itu gawat. Ya, saya simpulkan, enggak. Demikian juga saudara juga mendengari khotbah saya karena kayak banyak pewahyuan ya. Bukannya saya pinter, enggak Bapak Ibu. Saya itu dapat pewahyuan dari Tuhan aja. Kadang-kadang catatan khotbah saya ini juga ada berubah ketika saya di mimbar. Iya. Makanya pada saat saya sebelum khotbah, saya doa dulu. Kan berarti saya kan, biasa kan, itu doa dulu. Walaupun saya udah tahun dan jam terbangnya khotbah, tapi tetap saya butuh pengurapan Tuhan. Kenapa ini menyampaikan firman ini isi hatinya Tuhan? Ya harus konsultasi sama Tuhan dong. Jangan sok-sokan kita khotbah. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya, dan ketika kita konsultasi dengan Tuhan, saat di mimbar, Tuhan terus memberikan saya pewahyuan. Jadi pikiran saya tidak tumpul, tidak berselubung. Dan itulah yang terjadi pada orang yang tidak mengkhotbahkan Tuhan Yesus, sehingga pikirannya tumpul. Khotbahnya dangkal jadinya. Oke? Ya, ini menjadi ayat penutup kita, 2 Korintus 3:14. Kata ayat, bukan kata saya ya. Nah, 2 Korintus 3:14, nih saya bacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Tuh, bukan kata saya, kata ayat itu tumpul.
Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi hanya Kristus saja yang bisa menyingkapkan, memberikan kita banyak buaya. Makanya khotbahkan selalu tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tuh luar biasa. Makanya saya itu kayaknya buat khotbah itu karena banyak pewahyuan. Buat khotbah itu cepat banget loh Bapak Ibu. Ibu Odi aja bilang kan saya dapat jatah 7 perkataan Yesus yang terakhir sudah selesai. Saudara tahu berapa lama saya ngerjain? 30 menit udah kelar. Cepet banget. Kayak tek. Udah jadi. Luar biasa ya. Iya. Bahkan juga saudara tahu. Persiapan khotbah aja. Ini cepat sekali saya. Iya. Biasanya kan orang kan nyiapin khotbah besok khotbah. Hari ini nyiapin gitu Bapak Ibu ya. Benar kan? Itu juga satu-satu khotbah kan. Kalau saya enggak. Nyiapin khotbah itu untuk satu renteng 1 tahun. Itu banyak banget kan. Saudara 1 tahun berapa minggu? 52. Jadi langsung 52 minggu saya jadi khotbah. Kan cepat sekali kan. Cepat sekali. Itu karena pewahyuan Tuhan. Makanya buat khotbah tuh ngebut gitu. Bukan 1-2, langsung 52 khotbah. Keren kan? Iya kan? Bukan ece-ece lagi kan? Khotbahnya kelas berat lagi. Ya kan? Ya itulah. Kalau saudara andalkan Tuhan aja lah. Pasti saudara akan disingkapkan banyak pewahyuan, banyak singkapan sehingga luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu ada 7 orang. 6 orang, ada dua perkataan yang dikhotbahkan oleh Pak Joyman. Saya terakhir sudah selesai. Itu juga sudah selesai. 30 menit ngerjain. Keren kan? Iya, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya simpulkan khotbah ini, salah satu tanda orang percaya adalah bisa mengusir banyak setan. Orang percaya bukan hanya yang berKTP Kristen, karena orang yang berKTP Kristen juga karena orang tuanya Kristen. Tapi belum tentu dia benar-benar percaya. Bahkan pendeta-pendeta belum tentu orang percaya karena terlihat dari khotbahnya. Kalau dia mengkhotbahkan Tuhan Yesus, barulah kita bisa percaya dia orang percaya. Tapi kalau dia jarang atau tidak pernah mengkhotbahkan Tuhan Yesus, dipertanyakan pendeta itu masih orang percaya atau tidak. Amin Bapak Ibu. Dan orang percaya harus seperti saat Pentakosta, murid-muridnya mengkhotbahkan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Dan juga kita adalah imamat terjadi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajar, disingkapkan banyak hal tentang murid-murid bisa mengusir setan. Kami hari ini adalah murid-murid Yesus, maka kami juga adalah bisa mengusir setan. Dan ketika kita bisa mengusir setan, artinya kita lebih besar dari setan. Kenapa? Karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia, lebih besar dari roh setan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Kita belajar banyak ya, kita terima banyak, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam persembahan. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kami sudah mendengar kesaksian yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan yang mengajari kami menyingkapkan sesuatu yang baru, singkapan dan pewahyuan. Kami sudah terima, kami diberkati Tuhan. Dan hari ini kami akan berikan persembahan dengan sukacita. Kami mau beri dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kasih yang begitu besar. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
temukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, muliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Cuma Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Kasih yang begitu besar. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Bapak Ibu silakan duduk, baik, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Jemaat Tuhan, sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri, katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Terima kasih Willy, mantep.
mantap banget. Manusia Willy. Haleluya. Saya bacakan dulu Yohanes 6 ayat 53 sampai 55 demikian. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi menentukan sekali perjamuan kudus untuk mempunyai kita hidup ya Bapak Ibu. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup kekal. Ya, kalau kita perjamuan kudus kita beroleh hidup kekal. Ini hidupnya siapa nih? Hidupnya Allah, Zoe bahasa Yunaninya. Dan Yesus akan bangkitkan dia pada akhir zaman, sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Ya, kita angkat pertama kali tubuh Yesus saja di atas kepala kita Bapak Ibu. Mari ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat dosa, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam di tomat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus kami bebas dari segala virus, kami tolak kanker dan tumor, kami tolak diabetes segala dampaknya, kami tolak stroke dan lumpuh. Katakan Bapak Ibu, apa masalah saudara? Katakan kami tolak juga dari pengadilan, kalah dalam pengadilan, kami menang dalam pengadilan, kami menang atas segala usaha pekerjaan kami menang atas kontrak, kami menang atas, berdoa masing-masing. Karena masalah saudara bisa beda-beda. Mari sama-sama kembali dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu, silakan. Jadi kalau ucapan perjamuan kudus itu standar saya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saat perjamuan kudus saudara bisa juga membawa masalah saudara ya. Doakan ya. Apakah anak saudara yang sakit, katakan anak saya disembuhkan. Apakah saudara menghadapi masalah sewa kontrakan, katakan Tuhan cukupkan biaya untuk membayar kontrakan. Nah gitu Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi ini ucapan standar. Jadi saudara juga bisa nambahkan apa menjadi masalah saudara ya. Sekarang kita angkat hanya darah Yesus saja Bapak Ibu. Mari kembali ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat. Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di surga. Doa kami punya rumah di bumi dan di surga dan duduk di kantor Allah bersama Tuhan Yesus di surga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah dengan darahnya, dengan bilurnya kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan peritaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu. Nanti akhir ibadah ada altar call. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus subahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus
kehendakmu ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Bapak, kami mengucap syukur kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat. Kami dimurnikan, disucikan, dan kami menerima mujizat-mujizat Tuhan. Kami terima kemenangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Minggu tanggal 9 Maret 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Evangelis Stella Tolip. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar yang merupakan bagian kedua dari khotbah serial Paskah. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dalam rangka menyambut Paskah, Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Mari hadirilah seminar tentang pelayanan Gereja Bintang 5 dalam ibadah Minggu tanggal 16 Maret 2025 jam 10.30 dan juga tanggal 6 April 2025 jam 10.30 dengan narasumber Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi dan Evangelis Flora Anggraini. Kami menyiapkan hadiah bagi jemaat yang aktif mengikuti seminar ini. Kuis Alkitab episode ke-10 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mohon kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin.
Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah KKR ini. Kami sungguh mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, bahwa murid-murid Yesus bisa mengusir setan. Maka kami juga murid-murid Yesus, kami bisa mengusir setan karena roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Lebih besar dari roh-roh setan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati, sembuhkan kami, berikan kami kesehatan yang sempurna. Kami sembuh dari batuk, pilek, meriang, sakit perut, sakit mas, sakit GERD, sakit gigi, atau apapun sakit kita. Nama Yesus ada di atas nama semua penyakit kita. Karena itulah kita berdoa, maka Yesus pasti menyembuhkan kita. Demikian juga Tuhan, apapun usaha pekerjaan kami, tahun 2025 lebih sukses, lebih baik, lebih diberkati. Karena firman-Mu yang berkata, kita naik jadi kepala. Artinya tahun 2025 lebih sukses, lebih diberkati, lebih sehat, lebih berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mona Mecas hadir di tempat ini. Gereja hadir, gereja Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita, undang Yesus, maka segalanya akan dibangkitkan dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Presiden dan Wakil Presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, berikan kesehatan sempurna, tambahkan hikmat, sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang ekonominya terbesar nomor 4 di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa mengikuti dari televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Sehingga kisah kita tidak melimpah akhir. Haleluya.